Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Stone Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Gimana tidurnya? Apakah udah lihat portfolio? Hari ini reboisasi ya teman-teman. Jadi penghijauan kembali untuk market kripto yang memang sudah sempat tertekan dalam belakangan ini. Kalau kita perhatikan dari beberapa token yang memimpin kenaikan itu ada SUI, SATS, kemudian PopCap, lalu FedAI, ORDI, dan juga kawan-kawan yang lain. Jadi mayoritas market altcoin hari ini pada rebound teman-teman. Ini menyusul dengan pidato dovish yang disampaikan oleh Jerome Powell di pertemuan Jackson Hole Symposium di perdagangan kemarin malam. Jadi kalau kita lihat dari ekspektasi saat ini, memang The Fed bakalan memangkas suku bunga, ya terserah itu bisa 25 ataupun 50 basis poin di perdagangan bulan September nanti. Jadi bisa dibilang ini merupakan sebuah narasi yang sangat-sangat positif dari bank sentral, karena ketika pemangkasan suku bunga dilakukan, itu berarti suku bunga yang tadinya tinggi, di mana banyak orang yang menyimpan dananya di deposito ataupun obligasi jangka pendek Amerika Serikat, akhirnya mulai mikir, waduh, ini bunganya bakalan turun ke depannya. Kita harus simpan di aset-aset yang lebih berisiko, yang tentunya berpeluang untuk kesempatan nih bagi para investor yang tenor depositonya sudah habis, mereka bisa cairkan dan masuk dananya lagi ke market teman-teman. Bisa jadi itu ke market saham, properti, komoditi, bisnis, atau apapun itu, termasuk juga kripto di dalamnya. Dan ini disambut baik oleh market kemarin. Ya, DXY drop, kemudian juga dari S&P 500 mengalami kenaikan 1%, gold pun juga merespon positif, dan Bitcoin tentu saja mengalami kenaikan yang lumayan teman-teman. Jadi berita dari dovishnya The Fed ini tentu saja bisa menjadi katalis terbaru untuk bulan September nanti untuk pasar. Gitu. Jadi pada intinya adalah sinyal yang lebih jelas sudah diberikan oleh The Fed terkait dengan pemangkasan suku bunganya, dan juga kalau kita melihat dari rekor sebelumnya, memang inflasi sudah beranjak menuju level 2% meskipun belum dicapai. Nah, teman-teman yang sudah mengikuti berita-berita di market kripto sejak akhir tahun, kita tahu bagaimana The Fed pada awalnya sangat hawkish ya, di mana target inflasi adalah 2% mutlak harus dicapai. Ternyata semakin ke sini melihat potensial resesi dan juga ekspektasi dari The Fed yang memegang dua mandat ganda, yang harusnya mereka bisa menurunkan inflasi sekaligus tanpa menimbulkan efek resesi terhadap negara Amerika Serikat. Akhirnya mereka terpaksa untuk melihat kondisi dari perekonomian. Dari data kemarin di bulan Juli, itu sempat ada data terkait dengan jumlah pengangguran yang menanjak signifikan. Dan kalau kita lihat dari rilis data 2 hari lalu, juga data jobless claim menunjukkan bahwasanya jumlah tingkat pengangguran itu semakin meningkat, teman-teman. Jadi sekarang ekspektasinya adalah 25 basis poin penurunan suku bunga ya, potensialnya sampai 64%, sementara ada kemungkinan The Fed akan memangkas 50 basis poin sampai 36%. Data ini masih bisa berubah ke depannya. Jadi itu adalah katalis positif untuk perdagangan di bulan September ini. Jadi good news untuk market, teman-teman. Itu kalau kita lihat dari kalender ekonomi di perdagangan kemarin, kita dapat rilis data juga terkait dengan new home sales Amerika Serikat, di mana terjadi peningkatan penjualan rumah baru. Ya, jadi hari ini nggak terlalu banyak ada sentimen. Ingat, Jackson Hole Symposium masih berlangsung sampai hari ini terakhir. Ya, dan tentu saja meetingnya akan dimulai nanti jam 7 malam. Teman-teman, ini masih bisa kita mendapatkan kesimpulan-kesimpulan terbaru dari beberapa petinggi bank sentral ke depannya seperti apa outlook daripada perekonomian dan juga inflasi. Gitu. Jadi kita mungkin akan menutup weekend dengan positive news. Oke, dari beberapa berita, ada berita bagus datangnya dari Rusia. Teman-teman, Rusia dikabarkan akan siap meluncurkan 2 crypto exchange, yang mana crypto exchange ini akan memungkinkan para pengguna di Rusia untuk melakukan pembelian Bitcoin dan juga kripto yang lain.
Ini khusus untuk negara regional bagian Moskow dan juga Saint Petersburg. Dan ini tentu saja akan didukung oleh regulasi di Rusia sana. Jadi sebenarnya pemerintah Rusia itu nggak anti terhadap kripto, tapi memang perdagangan kriptonya sangat-sangat dibatasi. Dan juga mining kripto juga beberapa di negara bagian di sana ya itu dilarang. Tapi di beberapa wilayah itu dikenai pajak yang lumayan tinggi. Jadi saat ini dengan munculnya ada 2 crypto exchange yang cukup besar di Rusia, tentu saja bisa meningkatkan kesempatan untuk masyarakat atau orang-orang Rusia di sana untuk membeli aset kriptonya. Tentu saja ini adalah akses yang dipermudah oleh regulator dan juga pemerintah. Jadi good news untuk Rusia. Sedikit sekilas aja tentang inflow and outflow dari market ya. Kemarin ETF Ethereum mengalami outflow kembali didominasi oleh Grayscale. Kemudian kalau kita lihat dari BTC Spot ETF di perdagangan kemarin masih dalam posisi yang mengalami kenaikan. Jadi lumayan ada inflow dari beberapa retail. Itu sih jadi lumayan teman-teman. Kemudian kalau kita perhatikan juga dari berita yang lain, ada Sony dikabarkan akan siap meluncurkan sebuah blockchain yang bakalan mendukung jaringan Ethereum ya. Sony, salah satu perusahaan elektronik, bakalan mendukung pengembangan Web3 infrastructure dengan membuat satu blockchain baru. Teman-teman, blockchain baru yang ada di jaringan dari Ethereum ya. Jadi Sony akhirnya menutup tirai Soneum. Jadi nama proyeknya adalah Soneum, blockchain lapisan kedua Ethereum yang akan dikembangkan dengan kemitraan menyediakan infrastruktur Web3, didorong oleh usaha patungan antara Sony dan Tartel. Ya ini menandai langkah awal perusahaan menuju pengembangan blockchain yang terrealisasi sepenuhnya. Jadi good news untuk Sony juga. Dari pemilu Amerika Serikat ada Robert Kennedy ya, Robert Kennedy Jr. yang menyelesaikan kemungkinan atau potensial dia untuk maju sebagai calon presiden Amerika Serikat, dimana kalau kita tahu memang ada 2 petarung kuat, ada Donald Trump dan juga Kamala Harris yang bakalan maju. Jadi seorang calon independen yaitu Robert F. Kennedy Jr. akhirnya mundur dan dia memilih untuk join mendukung si Donald Trump. Ini merupakan kandidat yang pro terhadap Bitcoin, teman-teman. Jadi semoga saja dengan joinnya Robert Kennedy suara bisa masuk lebih besar untuk mempengaruhi suara Donald Trump ya. Kemudian ada berita datang dari Tether. Ini adalah salah satu penyedia yang namanya USDT ataupun bisa dibilang penyedia layanan stablecoin. Dirumorkan Tether akan bikin blockchain mereka sendiri. Karena kalau kita lihat dari posisi di CMC ya, Tether ini kan salah satu token yang punya kapitalisasi pasar sangat besar, nomor 3. Teman-teman, kapitalisasi pasarnya gede banget, sekitar 911 triliun rupiah. Ya bisa dibilang dengan market kapitalisasi besar seperti ini harusnya mereka bisa untuk mengembangkan blockchain milik mereka sendiri. Namun mereka nggak melakukan hal tersebut, di mana Tether itu lebih memilih untuk join dengan Ethereum dan juga beberapa blockchain yang lain. Kalau kita lihat dari pengembangan sendiri dari Tether itu didominasi 87,7 billion US dollar itu berada di jaringan Ethereum. Sisanya ada di BNB Smart Chain, Tron, Solana dan juga yang lainnya. Itu sebenarnya mereka bisa aja sih untuk melakukan pengembangan membuat blockchain mereka sendiri. Hanya saja di sini dinyatakan bahwa Tether itu pengennya untuk mendapatkan lebih banyak exposure atau kesempatan untuk melakukan pengembangan USDT mereka ke berbagai belahan. Jadi daripada mereka berfokus untuk bangun blockchain sama mengembangkan stablecoin, lebih baik mereka fokus pengembangan stablecoin dan join di banyak network yang memang sudah berkembang di dunia blockchain saat ini. Tuh, jadi itu. Kemudian berita datang dari Kolombia. Kolombia dikabarkan sedang mengawasi WorldCoin. Ya, karena WorldCoin sekarang sudah aktif di sana. Seperti biasa mencari data masyarakat di sana dan mereka sedang dalam tahap pengawasan.
Ya, ini memang sudah terjadi di berbagai belahan dunia ya, di mana Worldcoin ini selalu mencuri perhatian di sana. El Salvador tetap melakukan akumulasi Bitcoin. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, El Salvador ini punya program buy 1 Bitcoin setiap harinya. Jadi sekarang mereka sudah berhasil kabarnya mengumpulkan sekitar 162 Bitcoin yang telah di-hold selama kurang lebih 3 tahun terakhir, teman-teman. Ketika awal memang Presiden Nayib Bukele ya yang mana mempelopori tentang aset cadangan milik El Salvador berupa Bitcoin, dan sekarang mereka komit untuk daily purchase of 1 Bitcoin in the long term. Jadi ini berita akumulasi masih sedang terjadi pada Bitcoin oleh si El Salvador. Selain itu juga ada Google, dikabarkan meluncurkan sebuah Accelerate Blockchain Oracle Network. Jadi untuk mendukung pengembangan Web3, Google saat ini berpartner dengan beberapa perusahaan. Teman-teman tahu Google Cloud ya. Dan mereka juga mendukung yang namanya program inkubator untuk proyek-proyek baru. Salah satu yang di sini disebut adalah Gora. Jadi Gora ini adalah salah satu platform penyedia layanan decentralized finance yang didukung langsung proyeknya oleh Google. Kedepannya bakalan banyak proyek-proyek lain yang juga bakalan disupport oleh Google, diberikan fund, diberikan dana untuk mengembangkan mereka punya proyek. Jadi Google pun salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia sudah mulai merambak masuk ke dunia kripto. Lalu ada berita tentang Fat AI, dikabarkan bakalan meluncurkan Innovation Lab ya, dengan dana yang bakalan siap mereka kucurkan sekitar 10 juta US dollar untuk startup. Jadi untuk mendukung pengembangan startup Fat AI, yang mana ini sudah merger 3 perusahaan besar, ada Singularity, ada Fetch AI, dan juga Ocean Protocol. Sekarang sudah mengumpulkan dana mereka, teman-teman, tentu saja untuk mendukung beberapa proyek-proyek lain yang kedepannya bakalan mensupport ekosistem yang dimiliki oleh oleh dari Fat AI sendiri ya. Jadi ini juga yang mungkin melatar belakangi kenapa Fat AI belakangan juga mengalami rally. Aku perhatikan Fat AI ini full bullish dalam 3 hari terakhir, teman-teman. Oke, karena market Bitcoin kebetulan lagi hijau, kita nggak pengen bikin FOMO ya. Jadi kita udah bilang 2 hari terakhir untuk good time to buy. Apalagi ketika Bitcoin kemarin sudah menyentuh level 57 ribuan something. Di sana sudah mulai kelihatan dari MACD ada histobar hijau, indikasi bullish sebenarnya. Kemudian breakoutnya dia dari symmetrical triangle, dan sekarang juga sudah dikonfirmasi dengan kenaikan sampai ke area resistance 63.600. So far so good aja. Jadi congrats buat teman-teman yang memang sudah mengakumulasi 2 hari terakhir atau mungkin sebelum-sebelumnya. Ya, smart money udah mulai muncul ketika berita tentang dovish-nya si Jerome Powell. Jadi sekarang saya cukup positif sih dengan posisi market ya. Ya, overall market pada hijau semua, ada AIFO, Ondo Finance, Algorand, Worldcoin, kemudian Manta, PTI juga, Celestia, ya semua rata-rata pada hijau. Jadi kita lihat aja secara teknikal seperti apa potensial dari market Bitcoin. Untuk saat ini Bitcoin sedang berada di area resistance. Jika Bitcoin mampu menembus resistance tersebut, maka next target untuk Bitcoin adalah ke 66.000, teman-teman. Bila mana gagal, next support berikutnya itu masih ada di kisaran level 58.600-an something. Dilihat dari pergerakan Bitcoin di time frame daily sudah mulai positif, histobar makin hijau, dan juga ada indikator smart money yang mulai masuk ke pasar. Lalu kalau kita lihat dari time frame 4 jam, pergerakan Bitcoin sudah breakout symmetrical triangle di perdagangan kemarin. Kalau kita ukur dari sini, teman-teman, next target untuk Bitcoin sebenarnya ada di kisaran 69.000 something ya. Tapi untuk supaya teman-teman bisa jaga-jaga juga, kita mewaspadai aja nih, apakah Bitcoin mampu bakalan mempertahankan ataupun bahkan menembus area 66 ribuan something sebagai next resistance terdekat untuk Bitcoin.
Kalau Bitcoin mampu, maka potensial untuk running kembali ke 69.000 akan cenderung terbuka. Apalagi dilihat dari narasi secara makroekonomi udah mulai positif. Smart money juga udah mulai masuk. Gitu. Jadi ada potensial untuk Bitcoin bergerak seperti hal tersebut. Ekspektasi saya masih sama, Bitcoin running ke 90.000 something in the midterm. Jangka waktu menengah, enggak jangka waktu dekat, teman. BTC Dominance kemarin mengalami peningkatan 1,2%, tapi syukurnya altcoin juga dapat momentum untuk kenaikan di perdagangan kemarin. Itu sih paling, karena udah positif juga ya mau gimana lagi, teman-teman bersyukur aja yang penting. Ya, jadi video ini sekian aja buat teman-teman yang mau dapetin update-update terbaru untuk pasar. Teman-teman bisa join di komunitas Telegram yang kita punya ya. Kita punya komunitas seputar investasi. Di sini kita banyak sekali sharing tentang informasi-informasi terbaru untuk untuk market. Jadi buat teman-teman yang mau join bisa langsung join, teman-teman, linknya di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja akhir kata saya Andre, makasih. Ini kemarin acara di CoinX ya, sama Samuel Chris. Ya gitu aja.